Kadang-kadang kita ngenalin bisa optimize, Iya. tapi kalau kita ngenalin terus jadi mundur, tidak memberdayakan, ini berarti jadi pedang bermata dua. Misalnya, contoh, si A di PHK, oke? Si B di PHK. Tapi si A, begitu di PHK, dia langsung memaknai, wah berarti aku nggak punya income, berarti aku nggak bisa ngasih makan istri, nggak bisa ngasih makan anak. Waduh, lah terus yang bayar gajian ini rumah dan sebagainya gimana nih? Akhirnya dia bunuh diri. Si B, begitu di PHK, langsung kayak, yes, kalau aku resign, gak ada pesangon. Kalau di PHK aku dapat pesangon nih, jadi modal. Langsung ngomong ke istrinya, akhirnya aku dapat pesangon, yuk kita start yuk bisnis yang kemarin kita obrolin terus. Sama-sama loh, maknanya berbeda. Hasilnya satu bisa bunuh diri, yang satu bisa malah lompat. Kapan lagi aku dapat pesangon gitu kan? Nah, dari situ pertanyaan berikutnya adalah, dari mana munculnya makna? Otak kita kan ngasih makna tuh, begitu ada informasi masuk, diterima oleh panca indera, habis itu dikasih makna, kayak dikasih hashtag, kayak dikasih label loh. Ini bagus nih, jelek, ini bagus nih, jelek, ini bagus nih. Si A, dia jelek semuanya kan. Akhirnya dia bilang kayak hidup gak berguna lah, aku gak berguna, aku bukan suami yang baik, whatever. Tapi si B itu ngasih kok baik. Nah ternyata mesin pelabelan ini didefinisikan atau di-create waktu dia masih kecil. Yang tadi belief, pengalaman, semuanya itu membuat mesinnya jalannya seperti itu. So prosesnya seperti itu kurang lebih. Kalau kayak gitu muncul pertanyaan kan, berarti kayak kalau aku secara nggak langsung nih dari event-event tertentu muncul label-label nih yang aku label. Gimana sih cara kita relabel ini menjadi yang lebih positif gitu? Sebenarnya ada, kalau waktu aku belajar di NLP ada prinsip bahwa semua yang dilakukan oleh orang lain itu selalu punya good intention di belakangnya. Selalu itu, latihannya di situ. Jadi otakku di training, waktu itu kan panic attack kan negatif ya. Waduh, kalau nanti telat makan, nanti aku kena sakit mah nih gitu. Dan itu pernah waktu itu. Aku lagi makan siang nih sama my mom di Jakarta. Lagi makan siang, terus dapat SMS, dan bisa nggak ngisi acara radio minggu depan jam 11 siang di radio A gitu. Waktu itu aku langsung mikir gini, wah makan siang radio jam 11 sampai jam 12. Habis itu masih ngobrol dulu, habis itu masih ke restoran. Waduh, aku telat makan tuh, gitu kan. Hari itu lagi makan itu, sakitnya sekarang muncul. Tuh kecilnya belum, munculnya sekarang gitu. Nah jadi kayak begitu sih sebenarnya yang muncul. Nah relabelnya waktu itu, aku pakai CBT waktu itu, Cognitive Behavior Therapy. Ditulis tuh, telat makan jadi sakit perut. Nggak mau dong ini, kita tulis lagi, telat makan sekali nggak bikin sakit perut kok. Lalu ditulis, gitu. Sampai jadi belief. Karena nggak ngerti yang namanya brain boost apa kan, nggak ngerti tuh. Tulis ulang pakai tangan begitu supaya diprogram. Jadi di relabelnya secara di fisik, di dunia fisik ditulis langsung gitu ya? Kayak zaman dulu anak disetrapkan itu sebenarnya, aku tidak telat lagi, aku gitu kan. Berarti itu relabel dalam bentuk? Yes gitu, prosesnya kayak begitu, itu namanya CBT waktu itu.